Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih Majelis As-Safa yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita tidak terasa sudah masuk malam berapa? 18 ya. 18 malam berarti 17 hari puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah jadikan ini Ramadan bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Kita masih ingin menghirup udara di Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mulia yang dirahmati Allah, amalan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan itu tahu apa enggak? Tahu enggak Pak? Amalan yang kita amalin supaya dapat kemuliaan Ramadan apa? Malam Lailatul Qadar kemarin udah dijelasin kan nuzul Quran. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Carilah di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Banyakin baca istighfar yang banyak. Istighfar ya Allah, semoga tahun ini ibadah saya setahun diterima oleh Allah. Istighfar. Takutnya kita nggak dikasih kesempatan untuk menikmati Ramadan selanjutnya. Takutnya umur kita nggak sampai hari raya Idul Fitri. Daripada kita buang-buang waktu hanya tidur, nggak ada artinya. Mendingan megang tasbih Bu, istighfar yang banyak, dengan harapan semoga kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung dengan waktu kita 84 tahun, 83 tahun, kurang lebih 83 tahun, lebih 4 bulan ya. Ini ngedengung suaranya. Oleh karena itu banyakin dalam bulan suci ini kita beristighfar. Kalau nggak bisa beristighfar, baca sholawat. Karena dengan sholawat itu adalah ada istighfar, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, istighfar yang banyak. Takutnya kita nggak ada kesempatan hidup di dunia, makanya banyak istighfar. Makanya jadiin setiap ibadah kita itu seperti ibadah ini ibadah terakhir buat kita. Ketika kita ngerasa ini ibadah terakhir buat kita, insya Allah kita ibadah bener-bener. Puasa begitu juga besok. Kita jadiin seolah-olah ini ya Bu, seolah-olah ini puasa terakhir buat kita karena besok kita akan berangkat. Nah, di hari besok kita puasa akan bener-bener sungguh-sungguh. Itu namanya orang yang bertaubat kepada Allah. Istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa keluarga saya, ya Allah ampuni dosa emak saya, ampuni dosa bapak saya semua. Karena apa? Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kita pasti akan bertemu dengan keluarga-keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini banyak beristighfar kepada Allah. Terus banyak kita beriktikaf ya. Tahu iktikaf? Datang ke masjid, datang ke musola, pegang tasbih. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang koma itu menghidupi malam.
bukan hanya sholat. Man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan sholat sunnah, dengan baca Quran dan lain-lain, iktikaf di masjid atau di mushola, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Daripada di rumah bengong, ambil air wudu, duduk di kamar, pegang tasbih, istighfar yang banyak. Insya Allah kalau rezeki kita macet dengan istighfar, insya Allah jadi lancar. Wa min kulli daikin, di setiap kesulitan Allah kasih kemudahan buat orang yang banyak baca istighfar. Kenapa kita susah? Kenapa kita selalu hidup merasa kekurangan? Karena kita jauh berzikir kepada Allah, karena kita tidak pernah berzikir kepada Allah. Allah mengatakan di Al-Quran, wa in ta'ud wa man a'rada an zikri, dan barang siapa yang berpaling menjauh untuk berzikir kepada saya, fa inna lahu ma'isatan donka, maka sesungguhnya orang tersebut akan hidupnya selalu sulit. Kemanapun dia pindah akan selalu sulit. Kenapa? Dia tidak pernah berzikir kepada Allah. Itu Allah yang bicara di Al-Quran. Makanya berzikir dalam rangka menghilangkan segala kesulitan-kesulitan kita. Ya Bu, apapun zikirnya, entah istighfar, entah sholawat, entah subhanallah, entah yang lainnya yang Ibu bisa lah. Itu istighfar dalam rangka kita mencari kemuliaan di bulan Ramadan. Semoga kita ketemu yang namanya malam Lailatul Qadar. Gimana caranya zikirnya Ustaz? Apakah habis tarawih sampai pagi? Bagusnya gitu. Habis tarawih daripada nonton TV, megang tasbih, gelar sejadah di rumah. Di malam-malam ganjil nanti 19 besok ya. 19, 21, 23, 25, 27, 29. Karena Nabi setiap 10 akhir di bulan Ramadan enggak tidur, selalu iktikaf, selalu berzikir menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Kira-kira bisa itu Pak? Bisa enggak? Jangan nongkrong di pos ronda. Ya, gue mau nyari malam Lailatul Qadar di pos ronda, enggak boleh. Itu bukan nyari ke Qadar, nyari kopi. Ya, ketika kita bermuhasabah, muhasabah itu menghisab diri kita, menghitung diri kita. Seberapa banyak dosa yang sudah kita perbuat pada hari ini, seberapa banyak dosa yang kita lakukan pada bulan lalu, minggu lalu, tahun lalu. Kita muhasabah, kita ukur, kita timbang, kita hitung amal kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah semua amal kalian sebelum kalian nanti dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang semua amal perbuatan kalian sebelum nanti amal kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita bisa nimbang amal kita? Enggak tahu Pak, ya kan? Kita jadi bingung amal yang mana diterima oleh Allah, ya kan? Kita sholat kita bingung, ngaji kita bingung. Kalau dipikir pelan-pelan ya, kita sebagai manusia, ibadah itu jauh seperti makan. Orang kalau makan pasti ngerasain apanya? Ngerasain apa Pak? Rasanya, bener gak? Waduh, rasanya enak ini makan ini sama pecel lele umpamanya. Waduh, ini enak makan sama gado-gado, rasanya bener-bener luar biasa. Saya belum pernah ngedenger ada orang, ya Allah ini sholat tarawih bener-bener luar biasa enaknya. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak Pak? Ada nggak orang ibadah yang rasain ngomong, ya Allah alhamdulillah ini ibadah rasanya enak bener? Ada nggak yang kayak gitu? Berarti nggak ketemu ibadah. Belum ketemu rasanya ibadah, masih bohong-bohongan. Orang kalau makan nggak ketemu rasa kan hambar tuh. Berarti orang sakit Pak. Orang sakit mulutnya pahit, nggak ada rasa apa-apa. Pikirin pelan-pelan dah omongan saya, bener nggak? Kalau kita ibadah nggak punya rasa ibadah, berarti ibadah kita hampa. Kayak sayur kurang garam, cuma asal ngegugurin kewajiban doang udah. Yang penting gua sholat, yang penting gua sholat judulnya. Yang jadi masalah sholatnya diterima atau enggak. Yang jadi masalah sholatnya bener atau enggak, itu Pak. Bukan asal diterima Pak, ya kan? Bahaya kalau prinsip kita sholat atau ibadah yang penting gua sholat, belum tentu. Karena waktu nggak ada waktu mundur, nggak ada gigi mundur dalam ibadah kepada Allah. Yang ada gigi maju, yaitu bertobat. Kenapa? Kita akan mendatangi yang namanya
kematian. Semakin maju kita, semakin dekat kematian ngedatengin kita. Sementara kita belum bawa bekal apa-apa buat di alam akhirat, di alam kubur, makanya kita akan jadi orang yang rugi. Tapi kalau kita sering muhasabah, menghisab diri kita, evaluasi bahasa sekarangnya, dari pagi sampai sore, subuh, habis sahur sampai buka, berapa amal yang kita buat, berapa dosa yang kita lakuin. Itu namanya muhasabah, Pak. Ketika kita sholat, ada rasanya, rasa tenang. Kata Imam Nawawi di dalam Al-Azkar, orang sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia mengingat Allah sebentar dalam sholatnya, bisa dipastikan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekalipun dia sholat dengan fasih bacaannya, rukun syarat dia tahu, tapi tidak pernah terpikir atau ada di hati dia tentang Allah, maka sholatnya enggak termasuk orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita sholat di hadapan Allah, kita hadirkan Allah ada di hati kita, insya Allah kita diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah karena Allah, kita beribadah bukan karena siapa-siapa. Insya Allah kalau kita berpikir ibadah ini lillah, karena Allah, seperti puasa karena Allah, insya Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, semoga Allah kasih panjang umur buat kita, semoga Allah kasih keberkahan umur kita, Allah kasih keberkahan usaha kita, Allah kasih keberkahan rumah tangga kita, dan yang paling utama Allah kasih keberkahan iman dan Islam kita. Dan andai kata kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan jelek. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.